bini lu yang dulu diam-diam pada saat pacaran, kan udah nikah sekarang sama lu nih, lu selingkuh aja terus diposting pakai selfie. Dia tahu, oh galak gitu, luar biasa ya, bisa diacak-acak terong sekebon nama dia. Ya coba kalau udah punya anak tuh perempuan, anaknya nakal rewel, oh ngomel-ngomelnya suaranya sampai kedenger 18 kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi bersama Mister Akang di Komedi Lucu. Kali ini kita masih membahas seputar jari-jari. Ini jari tangan kita memang sangat penuh manfaat dan penuh inspirasi bagi siapapun yang mau memutar dan membuka pikirannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelingking. Kita tahu bahwa kelingking ini adalah salah satu bagian dari jari tangan yang paling kecil. Ya, ada nggak kira-kira kelingking yang lebih gede dari ibu jari? Ada, habis kegetok palu, bengkak. Ini kelingking adalah yang paling kecil. Nah, konon katanya dari sebuah cerita itu kelingking ini lebih dominasi disebut ibu-ibu atau perempuan. Nah, ibu-ibu dan perempuan jangan marah dulu ya, ini hanya sebuah inspirasi dan cerita saja ya. Makanya dulu katanya kalau anak-anak kecil suka begini sweet itu jempol bisa kalah sama kelingking. Nah, ini gajah bisa kalah sama ini semut. Nah, ini sehebat apapun laki-laki bisa kalah sama perempuan. Nah ya, sama seorang wanita. Makanya dikisahkan dulu di zaman saat Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh seorang perempuan bernama Zulaikha, maka ada gambaran pada dirinya laksana gajah dan semut. Nah itu kalau seandainya dia tergoda, maka bagaikan gajah dikalahkan oleh semut. Ya kan malu bener gajah sama semut, sebenarnya kalah sama semut ya. Gajah kalau kalah sama semut malu bener. Nah makanya laki-laki dengan wanita itu tantangannya cukup luar biasa. Tetapi mayoritas laki-laki bisa ditundukkan dan ditaklukkan oleh seorang perempuan. Ya elah, kenapa? Karena berbeda ya, atau memandangnya karena dengan hati dan nafsu. Ada yang karena lirikan matanya ya, yaitu wanita kalau sudah memandang kita seperti ini, rasanya kita ingin nyolok wanita itu pakai ini nih. Ya itulah sebuah inspirasi dari seorang wanita kita ketika menundukkan seorang laki-laki. Ada juga yang melalui senyumannya, ada juga yang melalui rayuannya. Makanya biar kecil berbahaya, hati-hati. Ya contohnya beginilah, gak usah jauh-jauh ya, kita sama laki-laki. Nah kita juga pernah ngalamin muda dulu waktu saat pacaran. Saya yakin rata-rata perempuan itu pemalu dan mampu menyembunyikan perasaannya serta asli dirinya pada saat waktu pacaran. Coba aja kalau nggak percaya, Akang juga ngalamin. Pacar Akang berapa biji, semuanya diem aja, semuanya kalem aja tuh perempuan. Ya kan beda sama kayak laki-laki. Kalau punya perasaan atau ada sesuatu, maka laki-laki itu lebih menunjukkan keemosionalannya, lebih menunjukkan bahwa gue laki loh, begitu ya, biar cepet kelar. Kalau perempuan lain ya, makanya hati-hati sama perempuan. Biarpun dia diam, biarpun dia kecil nih kayak kelingking, coba aja tuh tugasnya ya lah ngebersihin. Ini kan kotoran kuping di dalam, sampai dia korek sampai supaya bersih. Makanya kalau kita macam-macam sama tuh perempuan atau lu laki-laki yang udah punya bini macam-macam sama bininya, waduh bisa berabe, disapu bersih kita. Pakai sapu jagat, sapu angin, aduh sapu injuk, aduh udah segala macam dah. Ya kita hargai saja bahwa kelingking ini laksana seorang perempuan, dia bisa sapu bersih.
Walaupun pada saat dulu kita pacaran sama tuh perempuan, dia diem aja, dia kalem aja, dia sopan, dia santun. Pada saat bukti aslinya dia akan dinyatakan dan akan dibuktikan dengan tersendirinya kalau sudah berkeluarga. Iya, coba aja rata-rata seorang perempuan yang pada saat gadisnya itu pendiam, ya kan, diem aja diem. Begitu udah nikah, udah punya suami, udah punya anak, wow, bisa jadi galak. Bisa jadi nyemprot melulu. Nah, jadi percayalah bahwa sesungguhnya seorang perempuan atau wanita itu bisa terlihat aslinya apabila sudah menikah dan sudah berumah tangga. Bisa jadi galak, betul, ya kan, bisa jadi cerewet, benar. Ya contohnya kalau kalian nggak percaya nih, Mister akan kasih tahu. Kalian coba aja selingkuh. Kalau nggak percaya, ayo, pasti tuh bini lu yang dulu diam-diam pada saat pacaran, kan udah nikah sekarang sama lu nih, lu selingkuh aja terus diposting pakai selfie. Dia tahu, oh galak itu luar biasa, ya bisa diacak-acak terong sekebon sama dia. Kalau sudah galak, wah sadis bener, ya ganas, ya barak tentara juga bisa samperin sama dia. Coba aja kalau kagak percaya mah, cuman selingkuh doang udah dalam satu lo bisa galak bener bini lu, padahal waktu pacaran dia diem-diem bae sama lu, kalem. Ajib. Aduh, keduanya tuh perempuan akan ketahuan aslinya nih, sapu bersih, ya kalau udah menikah. Yo, yang tadinya diem bae bisa cerewet luar biasa, ya coba kalau udah punya anak tuh perempuan, anaknya nakal, rewel, oh ngomel-ngomelnya suaranya sampai kedenger 18 kabupaten. Wah, wawengan tuh kalau jadi keroat bagus ya. Suruh baca rawi kalau maulid. Mantap. Itu kewawengannya suaranya, waduh, ampun, ya bisa kedengar sampai garis khatulistiwa. Luar biasa dah. Itulah ya, jadi maka disebutnya adalah nih, kelingking ini bagaikan seorang perempuan atau wanita, sapu bersih men, korek-korek kamu dalam. Itulah sebuah hikmah daripada jari-jari ini, dan kita bisa lihat, bisa mengambil manfaatnya. Nah di sini ada yang kecil ini jangan dianggap remeh, ya, karena kalau dianggap remeh itu kayak perempuan yang tadinya diem-diem bisa jadi galak, yang tadinya diem-diem sopan dan itu bisa jadi cerewet. Aduh luar biasa ya, makanya kalau ini dianggap remeh meroteh dong bekas nasi. Anggap ini jari tangan, bagian yang paling kecil tapi bagian sesuatu yang sangat luar biasa. Dan untuk itu kita jangan menganggap perempuan itu kecil, jangan menganggap perempuan itu rendah, jangan menganggap perempuan itu remeh. Jadi dia adalah sesuatu motivasi untuk kita, bahwa diamnya mereka, ya, bahwa tidak bergeraknya mereka adalah satu hal yang satu saat bakal meledak. Coba aja dua hal kayak yang tadi akan ceritain, bisa berabe kita. Makanya mari kita sikapi kehidupan ini dengan seyogyanya. Kita perhatikan jari-jari tangan kita saja, maka kita akan memahami betapa hidup ini adalah sebuah kebersamaan, laksana jari tangan ini yang tidak bisa berjauhan. Semoga kisah tentang jari tangan kali ini mengisahkan tentang kelingking bisa bermanfaat buat kita. Dan inilah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.